asistennya Jul, Bang Jul. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak rame. Masya Allah. Jadi Akhirnya nih Ahian dan Pak Zul. Kenapa? Live juga nih di channel sendiri dan juga di room sendiri. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini lagi live ini? Ya, ini udah mulai live. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, buka dulu nih. Oke, selamat datang di kreator YouTuber untuk Akis Layar yang telah memulai live perdana ini bersama kita. Siap. Official buat teman-teman yang ada di luar sana. Silakan, nanti kita akan selalu update channelnya Mas Layar dengan kajian-kajian yang bermanfaat. Nanti tolong bondong-bondong untuk subscribe, like, dan share videonya Mas Triyunus Layar biar keilmuan kita menjadi lebih jos, dan nantikan action selanjutnya dengan Akis Layar. Monggo Akis Layar, silakan, mau buat tema apa hari ini, silakan. Siap, sukron Pak Zul. Sebenarnya kita nggak cuma bertiga saja hari ini di malam yang cerah ini, karena live sekarang kita ini sebenarnya berempat. Yang keempatnya itu adalah Teresa, atau yang biasa dikenal dengan Bunda Teresa, Pak Zul dan Ahian. Kenapa nih hari ini kita membawa Bunda Teresa? Karena Bunda Teresa ini adalah sosok yang mulia, selalu membantu fakir-fakir di India, dan hidupnya sangat bersahaja, bertemu Tuhan dengan sukaria, sangat-sangat kasih sekali. Tapi karena kita tahu ajaran dalam Tritunggal, Ahian dan Pak Zul, bahwa selain kasih, ada juga yang berpura-pura kasih, yang dimana ini dipraktekkan oleh Bunda Teresa terhadap fakir-fakir di India, Pak Zul dan Ahian. Ini akan kita buka nih ya, kita akan bongkar-bongkar semuanya nih. Kita akan bongkar-bongkar nih. Iya. Cek 1. Ini bagus ya suara ya? Oke deh kalau gitu. Nah, mengenai Bunda Teresa ini akan hamba babar segala sesuatu tentang, sebentar masih teknis di belakang. Ternyata Bunda Teresa selain berlaku kasih dan tetek bengeknya, Bunda Teresa ini juga melakukan sebuah misi misionaris yang sangat keras, Ivan Villa. Bukan kepada fakirnya, tapi kepada fakir-fakir yang sekarat di tempat tidur. Dan ini dilakukan oleh organisasi misionarisnya yang bernama Missionaries Charity. Kita banyak mendapatkan mendapatkan info-info, sumber-sumber yang terangkum oleh beberapa jurnalis tentunya, dan ini akan hamba berikan kepada kalian semua data-datanya. Jadi nggak melulu gembar-gembor dari siapa namanya tuh media barat harus kita percaya mentah-mentah. Karena banyak juga di bawah-bawah yang menceritakan mengenai kegelapan-kegelapan dan kebusukan-kebusukan yang ada dari pencitraan para media barat, terutama dari kaum Tritunggal cabang Eropa. Pertama kita akan buka ini ya. Sebentar. Ya, ini dia. Oke. Mana dia? Ini ke sini. Sah. Sudah kelihatan? Sebentar. Sudah. Wah, ini. Ya, ini beritanya dari medium.com ya, sebuah media koran online. Nah, di sini diceritakan dengan judul Mother Teresa Semut
is a fraud, just like she was. Wah, kan keras sekali nih loh. Dan ini beritanya tahun 2016. Apakah Tritunggal Cabang Melayu tahu mengenai berita ini? Mereka kan nggak tahu. Nah, mari kita bongkar-bongkar. Oke, sebentar ya. Ya, di sini. 11 years old, 3 months away from leaving primary education, I was one of just 4 people from my Hoyer group that would be transferring to the local Catholic school instead of following my friends into state-controlled teaching. On my first day, I was the only person who didn't know what the Lord's Prayer was, or how to move my hands when they taught us to do the sign of the cross. Jadi ini curhat si Kitty Wenhart mengenai pertama-tama dia akan sekolah di sekolah Katolik. Bisa saya tahan sebentar, Mas Layer? Iya, boleh. Untuk Iwan Villa yang ada di live comment Julfikar Official, Basin Channel, yang CCC, silakan di subscribe channelnya Mas Layer. Di sini akan saya pin. URL-nya Mas Layer akan saya pin ya. Silakan untuk dibantu di subscribe biar channel Aki Triun Slayer berkembang dengan pesat. Di situ sudah ada saya pin. Ini karena ini berhubung perdana, mungkin di layarnya Mas Triun Slayer di channelnya mungkin masih belum berubah ya. Nah, ini masih dalam tahap belajar. Nanti pelan-pelan kita akan mengkoordinasi itu biar waktu Mas Layar itu bisa menampilkan sebuah screenshot akan sama-sama bisa kita nikmati. Oke, dilanjut Mas Layar. Wah, ini share screen-nya nggak kelihatan. Oh iya loh, nggak kelihatan. Bentar, gimana Pak Zul? Aku nyobi. Konsentrasi aja, konsentrasi untuk ngomong. Ya, oke. Dilanjut nih sambil kita nunggu ini ya, nunggu layarnya keluar. Nah, jadi Bunda Teresa ini sangat keras dalam melakukan proses penginjilannya kepada. Oh, udah keluar, cakep. Nah, jadi pada mayat-mayat, pada orang-orang sekarat yang ada di tempat rehabilitasinya begitu. Ini kan kalau misalnya kita melihat ini sama seperti kasus di Indonesia di mana tempat rehabilitasi para pengguna narkotika di sebuah rehabilitasi kekristenan yang disiksa gitu kan. Yang disiksa kemudian si warganya, salah seorang pasiennya kabur, akhirnya kebongkar tuh kelakuannya. Nah, ini juga yang terjadi oleh pusat atau rumah sakitnya Mother Teresa ini kan. Aduh, bisa kayak gini loh. Seorang Mother Teresa yang digembar-gemborkan sebagai santo, wanita suci gitu kan. Ternyata bisa memperlakukan hal yang amoral seperti itu. Nah, ini bisa kita lihat di sebentar. Dia ada di mana ya? Bentar, ini ngalangin nih. Ini ada di Nah, ini dia. Nah, ini dia ya. And let make it extra clear, Mother Teresa was motivated most wholly by ministry. Jadi dia termotivasi untuk melakukan sebuah kamuflase bantuan kemanusiaan ini karena ministrinya atau ministry itu seperti apa ya? Seperti ini loh. Institusi gitu loh, seperti institusinya tapi yang keagamaan. She publicly break out about coercing vulnerable people into conversion on their deathbeds. Wah, ini Ivan Villa. Ini nih, perkataan ini nanti akan kita temukan di seluruh berita-berita yang sudah hamba rangkum untuk hamba berikan kepada kalian semua. Ini diartikan begini dalam bahasa Indonesianya. Dia secara publik menyeret orang-orang yang lemah, yang rentan ke dalam pemurtadan. Conversion itu pemurtadan ya. Di
tempat tidur kematian mereka atau di ranjang mereka atau di ketika mereka sekarat gitu. Jadi orang-orang yang udah nggak berdaya ini dipaksa untuk murtad gitu kan di tempat tidur menjelang sakaratul mautnya kan, yang kayak gini tuh sampai dicari gitu oleh mereka. Coba ini aduh Ivan, bahaya sekali nih seperti ini gitu. Bahkan kita nih yang muslim nih nggak tahu gitu kan, kalau misalnya kita ke rumah sakit yang kekristenan gitu kan, lalu keluarga kita misalnya amit-amitnya ada yang mau udah sekarat gitu di sana, ketika kita tinggal lalu nanti ada seorang suster atau dokter masuk gitu kan bawa air yang buat baptis gitu, terus didoa gitu kan, kita nggak tahu kan ya. Bahayanya nanti di akhirat sana gitu. Nah ini mesti ya hati-hatilah, kita mesti menjauhi segala bentuk infrastruktur sarana dari ketritunggalan ini, karena nggak akan jauh-jauh. Mereka akan melakukan conversion on our deathbeds atau pemurtadan di ranjang kematian kita, di ranjang dimana kita sakaratul maut. Mereka tahu momen-momennya itu gitu. Mereka terlatih untuk itu. Jadi hati-hati. Lalu kita lanjut lagi. Ini ada di kemudian. Nah ini dia. Even when it came to her work with the children, she is so well known for supporting. Nah, walaupun diketahui bagaimana cara kerja dia kepada anak-anak, tapi dia diketahui oleh publik sangat support terhadap poverty atau kemiskinan gitu maksudnya ya. Her aid was so dangerously lacking it bordered on negligence. Her Christianity harbored an obsession with suffering and death that influenced her care more than her desire to help ever would. Jadi obsesi dia terhadap kematian dan penderitaan ini sangat menginspirasi dia untuk memperlakukan orang-orang yang vulnerable ini gitu, orang-orang yang rentan dan lemah untuk meminta pertolongan begitu. Karena obsesinya si Teresa ini tentang kematian dan kesekaratan seperti bagaimana Kristus gitu. Dia sangat terobsesi untuk itu. Jadi nanti di berita-berita berikutnya akan diberitahukan bagaimana si Bunda Teresa ini membiarkan orang-orang ini sekarat gitu tanpa pertolongan. Nanti itu diberitakan tuh. Lalu kemudian, nah ini keluar nih ya. She saw the struggle of those in poverty as admirable. She envied it, she thought it broke them closer to God. Nah dia melihat perjuangan orang-orang dalam kemiskinan itu sebagai sebuah penghargaan. Dia membiarkan itu karena dia berpikir itu membuat mereka lebih dekat kepada Tuhan. Ya nggak gitu, Bunda, nggak gitu lah. Ada orang susah itu ditolong gitu, bukan dibiarkan. Ini bukan sesuatu admirable atau yang diagungkan atau yang diidolakan gitu, kemiskinan itu. Ya harusnya dibantu gitu kan. Inilah Teresa gitu. She likened their suffering to Christ on the cross and in the worst years. She encouraged and condoned it even within her hospital and orphanage. Nah, jadi dia sangat menyukai penderitaan mereka kepada Kristus. Nah, gitu loh. Dia ini menggambarkan bahwa penderitaan ini sama seperti penderitaannya Kristus di kayu salib gitu, di tahun-tahun terakhirnya. Dan dia encourage atau menguatkan kemiskinan itu. Jadi gimana maksudnya ya? Si encourage and condone it itu kalau bahasa Indonesianya itu dia mensupport kemiskinan itu gitu. Jadi bukan mengatasi ya atau mengangkat orang-orang yang susah ini keluar dari kemiskinan. Yang ada dia malah mensupport supaya mereka tetap di kemiskinan itu. Karena dengan mereka susah, mereka makin mirip Kristus. Lucu kan kalau kayak gini? Kenapa nggak lu aja gitu? Kenapa malah orang lain? Nah, nanti yang kocaknya begini, Ivan Villa. Dia ini dapat jutaan miliar dari jemaatnya yang awam. Lah,
Sekarang kalau misalnya prakteknya dia membiarkan orang miskin tetap miskin, terus dia dapat uang yang miliaran ini, itu ditaruh kemana uang yang miliaran ini? Larinya kemana? Kan itu lucu ya. Teresa. Nah, lalu kemudian this abuse was especially rife in India gitu. Nah, abuse ini atau persekusi ini atau kejahatan ini terjadi terutama di India. Karena India itu pusat ministrinya ya, pusat missionaries for charity. Nah, itu ininya dia, apa institusinya dia. Terletaknya di India. Kalau nggak salah di Kolkata. Kalau sekarang Kalkuta kalau nggak salah. Lalu ini nih, qualified doctors who visited her institution were appalled at their condition. Medical care was administered by volunteers with no medical training. Hygiene was substandard. Needles were reused until they become blunt. Pain management was non-existent, and staff were not able to make distinction before those who were dying and those who had curable illnesses. Wah, parah ini. Dokter-dokter yang terkualifikasi mengunjungi institusinya untuk melihat bagaimana kondisi dari sarananya si Bunda Teresa ini gitu. Lalu ketika dicek, yang ditemukan adalah orang-orang yang bekerja sebagai medis di sana itu ternyata adalah orang-orang yang sukarelawan tanpa punya pengalaman medis. D1 enggak, apalagi S1-nya gitu. Enggak punya sama sekali, apalagi lesnya. Jadi volunteers with no medical training, coba. Gimana di treatment ini orang-orang yang sakit? Gimana coba? Dikasih lap anget gitu. Terus diapain gitu? Mereka bisa apa ini yang no medical training? Hygiene was substandard. Maksudnya di sini adalah kebersihan. Kebersihan itu bukan hal yang pokok, jadi kebersihan itu dinomor duakan, bukan prioritas di tempatnya ini, di tempat siapa namanya? Si Teresa ini. Lalu needles were used until they become blunt. Maksudnya di sini adalah jarum suntik itu dipakai berkali-kali sampai dia tumpul. Bayangin jarum suntik dipakai untuk beda-beda orang sampai dia tumpul si jarumnya itu. Kayak mana itu caranya coba? Apa kagak jadi borok di lengan-lengannya orang yang sakit? Pain management was non-existent. Maksudnya manajemen untuk menanggulangi rasa sakit nggak ada di sana. Manajerialnya atau SOP-nya itu nggak ada. Ya iyalah orang medisnya aja ini kok cuma sukarelawan yang nggak punya medical training. Ya kagak akan ada pain management. Mana ngerti mereka. And staff were not able to make distinction between those who were dying and those who had curable illnesses. Dan staffnya, orang-orang di sana itu nggak bisa ngebedain mana yang sekarat, mana yang sakaratul maut, mana yang bisa disembuhkan. Nggak bisa dibedain. Karena kenapa? Orang-orang ini balik lagi seperti yang obsesinya si Teresa ini. Yaitu membiarkan mereka untuk menderita supaya mirip seperti Kristus. Nah, itu ada hubungannya jadi. Baru satu loh Ivan Villa. Ini ada berapa ya? 1, 2, 3, 4. Ini sama atau beda nih? Oh, beda. 4, 5, 6. Ini apa? Enggak. 7, 8, 9, 10. Ada 10 nih. Baru satu yang kita kasih. Itu dari medium.com. Jurnalisnya Kitty Wenham. Lalu di sini ada ini sebuah ini ya. Ini dari ini Hamley Gonzalez, salah seorang yang meneliti ini misionaris tempatnya si Mother Teresa ini. Nah, ini juga. Dan ternyata udah diusut ya. Sedang diusut ya. Mother Teresa Charity under investigation for funding fraud. Nah, ini penipuan pengumpulan dana. Nah, kan? Coba, yang digembar-gemborin suci di waktu kita kecil, Ivan Villa, ternyata ya nggak jauh beda. 1 Korintus 9, 19 sampai 23.
Makanya jangan macam-macam sama Muslim. Kita bongkar-bongkar. Sampai orang-orang suci lu kita bongkar. Nih, a federal investigation into the missionaries of charity congregation of Mother Teresa has become recommended by India's Jharkhand state. Nah, berarti sudah direkomendasikan oleh wilayah Jharkhand di India ya. Following allegation that nuns diverted funds for unspecified objectives. Merujuk kepada laporan bahwa para biarawan di sana menyisihkan dana untuk objektif yang tidak terspesifikasi, untuk sesuatu yang nggak jelas lah bahasa awamnya. The state government has recommended the Federal Home Ministry to conduct a Central Bureau of Investigation probe. Jadi pemerintah setempat telah merekomendasikan kasus ini ke Federal Home Ministry. Bahasanya susah ini. Federal Home Ministry to conduct a Central Bureau of Investigation. Ya pokoknya udah direkomendasiin lah kasus ini ke Central Bureau di sana gitu. Central Bureau of Investigation. Probe itu penyelidikan into foreign donation. Jadi penyelidikan kepada donasi dari luar negeri yang diterima dan digunakan oleh missionaries of charity dan segala sub wilayahnya. Media report said on June 19. Jadi ini Juni 19 ya, Juni 19 2019, 2 tahun kemarin ternyata. Kan baru kecium sekarang nih, sekarang maksudnya. Kemarin kemana aja kalian India? In the past 11 years, according to Hindi media, the 5 main subsidiaries of missionary charity have spent 9.27 billion rupees or 154 million US dollar. Oh my dog. Kencang sekali ini dananya untuk masuknya ke India ya, Ivan Villa, nggak ke Indonesia ini. Baik, Caki Slayer, ini berhubung ngomongin masalah duit-duit, kita harus memberitahukan kepada para pendonatur kita akan laporan. Untuk total sampai hari ini kurang lebih 43.932.200.000. Untuk lebih jelasnya lagi silakan Mas Yan. Mas Yan bisa menambahkan untuk jelasnya lagi? Sudah begitu Mas, udah itu aja. Oh begitu ya, jadi Alhamdulillah. 100 juta. Insya Allah tiap hari ada 100, 200, ada yang 300, ya. Rubah-rubah lah, fluktuasi. Insya Allah mungkin sampai malam nanti pun bisa nambah lagi kalau insya Allah. Oke, sementara ini dana terkumpul 43.932.000 rupiah. Oke, dilanjut Mas Slayer. Siap. Ya, menambahkan yang Pak Zul bilang, Ivan Villa, ayo sebarkan Save Palestine ini ke saudara, keluarga terdekat dan teman-teman Ivan Villa di luar sana, karena bukan berarti perangnya berhenti, maka kesulitan hidup di Palestina sana berhenti juga. Karena perang 4 hari susahnya 40 tahun Ivan Villa. Banyak gedung-gedung di sana hancur, gedung media, sekolah, rumah sakit, jalan-jalan, infrastruktur, bahkan perairan di Palestina pun ikut rusak karena serangan Zionis keparat ini. Jadi support hampir 3 triliun rupiah yang diperlukan untuk infrastruktur dan sebagainya itu di Palestina, Israel. Waduh, banyak banget ternyata kan ya. Memang ya susah lah gimana, terhimpit mereka ini. Gaza itu mepet banget Ivan Villa. Gaza itu sangat mepet banget ke laut itu. Si daerahnya ini, dan ya kita lah Indonesia inilah yang bisa menolong. Dan insya Allah kalau misalnya target udah terpenuhi ya Pak Zul ya, di tanggal 17 Juni tertutup gitu, lalu kemudian minat kontribusi dari Ivan Villa sekalian di Indonesia ini masih kuat untuk menyumbang ke Palestina,
ZCC akan mengusulkan untuk donasi tank. Kalau misalnya negara nggak bisa ngirim tank, kita yang ngirim tank ke sana atas nama sipil. Kasihan soalnya. Mantap. Kasihan soalnya masih bantu. Insya Allah. Nanti Mantap, kita kesana mantap, udah. mantap. Statsugi itu ya? Ya, Wah, Statsugi online juga. Alhamdulillah. Jarang online Statsugi Iya. di perjalanan sih. Ditarik di depan itu Hai. masih di Lampung Tengah ini, belum nyebrang lagi. Masih di Sumatera. Jauh Masih. banget. Masya Allah. Sasuke Masih di Lampung Tengah. nyampe Paling Ponorogo. jam 1 malam nanti. Oh, jam 1 malam ya? Jam 1 malam. Baru Nyampe. nyebrang. Oh, ya wes. Sasuke hati-hati. Pagi paling baru apalah. Di Tangerang. Intinya Baru nyampe. selesai nyebrang. Sasuke intinya nyampe Ponorogo jangan lupa cara jalan aja. Oh iya, kirim alamatnya ya, alamat lengkap ya. Siap. Nanti juga pasti Oke. dijemput kok. Iya, kirim ke WA. Nanti Oke. kalau apa, bisnya kemana tujuannya? Ponorogonya di mana? Ponorogonya ke Melilir. Milir. Oh, Melilir. Melilir apa milir? Itu yang pertama yang benar, pos polisi Melilir. Nah, gitu. Melilir. Ya, itu dia, tepat sekali. Ya udah, nanti dikirim aja lah, salah ngomong pula nanti kan. Siap. Oke. Kirim ke Sasuke. WA ya. Oke. Nanti ngomongnya di mana itu pol terkilir. Pos Melintir. polisi Melilir. Kata Pak Jul milir. Yang betul yang mana? Tuh, Pak Zul juga bilangnya Melilir. Oh, menilir. dia bilang. Oh. Lanjut Ahi Sarayar. Lanjut. Nggak masuk Materinya. suaranya Pak Zul. Ya, siap. Oke. Ya, kita lanjut lagi ya Ivan Villa. Kita bongkar sampai orang-orang sucinya. Supaya tahu mereka, supaya paham gitu mana yang cacat, mana yang kebenaran. Lanjut lagi nih. Pemiyut tadi ini makanya aku teriak-teriak. Itu. Masuk suaraku. Lanjut. Syukur. Oke, sekarang kita lanjut dah. Ini segini terus bla 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 bla. Nah, di sini Hindu groups in Jharkhand have accused Christians of diverting overseas donation so that they can be used for converting socially poor Hindu Dalits and tribal people in village. Nah, ini dia. Jadi sudah tertiup gerak-geriknya misionaris, siapa namanya? Misionaris dari besutannya Teresa ini oleh grup Hindu yang ada di Jharkhand, gitu kan? Bahwa mereka ini mencurigai bahwa si Teresa ini mengumpulkan donasi overseas atau donasi di luar India supaya mereka bisa menggunakan dana tersebut untuk memurtadkan atau ya memurtadkan, converting orang-orang yang dalam status rendah di India, yaitu para Hindu Dalits dan juga orang-orang tribal tuh, orang-orang pedalaman di desa-desa gitu, supaya di-convert. Yang nggak di mana kelakuannya kayak gitu, nggak jauh-jauh gitu kan. Nggak jauh-jauh. Nah, di sini orang-orang Hindu yang gerah gitu. Nah, kalau di Indonesia orang-orang Muslim yang gerah karena yang inilah, udahlah, apa namanya, yang biasa-biasa aja sih. Biasa-biasa aja sih. Kalau misalnya agama lu bener, orang-orang pasti tertarik gitu. Nggak usah pakai ngumpulin dana banyak-banyak, bikin rumah sakit, rehabilitasi, terus orang sekarat lu murtad-murtadin. Ngapain coba yang gitu-gitu kan? Bikin ini aja, bikin nggak toleransi jadinya. Lu nuntut toleransi tapi kelakuan lu gitu, kan lucu. Nah, terus di sini dilanjut lagi. However, Missionaries of Charity spokeswoman Sunita Kumar told uknews.com that media reports were totally false and misleading. Nah, jadi di sini ada pembelaan dari jubirnya Missionaries of Charity ya, namanya Sunita Kumar, kepada media ucanews.com. Itu tuduhan itu sangat salah dan menyesatkan katanya.
Terus dibilang lagi, every single pie of donation is properly accounted and utilized only for the specified objective. Annual returns are filed as per law. We have no idea why we are being probed. Dia bilang kayak gini. Setiap keping dari donasi digunakan, terdata dengan baik dan digunakan untuk objektif yang terspesifikasi. Lalu annual returns itu laporan keuangan tahunan terarsipkan seperti dalam hukumnya India, dan kita nggak ngerti kenapa kita diselidiki. Nah gitu dia bilang. Jadi proses penyelidikannya sudah berjalan. Who is based in Kolkata. Nah, yang berdomisili di Kolkata, kota di daerah timur India, di mana Missionaries of Charity berlokasi. Nah, di sini juga kocak nih. Archbishop Thomas de Souza of Kolkata. Archbishop ini level gereja tinggi di dalam Katolik ya. Thomas de Souza namanya. Also express dismay, menyatakan ketidaksetujuan dengan perkembangan berita ini. Terus dia bilang begini. The congregation submit all the documents once every 3 months, file annual returns and complete all other formalities on time without fail. He said. Nah, di sini yang pentingnya, saya berkata, I don't understand why this kind of fraud is needed. Nah, katanya, saya tidak mengerti kenapa penyelidikan ini dibutuhkan. Terus dia bilang, he said if a government agency needs any clarification, they can do it without probe. Dia bilang kayak gitu. Dia berkata kalau pemerintahan membutuhkan sebuah klarifikasi, mereka bisa melakukan itu tanpa penyelidikan. Tanpa penyelidikan, katanya apa coba? Kok kayak gini pembelaannya? Aduh, Tritung. Aneh-aneh aja kalian kalau ngomongnya. Ya makanya diselidiki, bukti itu mesti ada, tertulis dan terdata gitu. Kalau misalnya klarifikasi speak doang, ya nggak bisa gitu. Namanya orasi tidak bisa dijadikan dalil, baik dalam debat agama maupun dalam hukum perdata bahkan pidana. Itu Tritung yang mesti kalian pahami ya. This probe seems like an attempt to harass the nuns, work for the rejected and the neglected for in society. The state to have that in their work rather than harassing. Alah. Penyelidikan ini lebih seperti upaya untuk harass, itu menyakiti para biarawati yang bekerja untuk orang-orang miskin yang ditolak dan diacukan oleh sosial. Harusnya negara menolong para biarawati ini dalam pekerjaan mereka daripada menyakiti mereka. bahasanya mendayu-dayu. Nah, dari informasi yang udah bisa Mbak sampaikan ini, mungkin Ivan Villa ada yang ingin menambahkan? Ada kejadian-kejadian yang relevansi dengan kelakuannya Teresa ini, mungkin Tafadol Ivan Villa. Waktu dan tempat tambah persilahkan. Itu Bang Slayer. Ya, kalau ini kan semacam foundation, jadi nggak layak lah kalau kita tuduh Madam Teresa-nya udah nggak ada kan. Jadi ini yang kelanjutan ke bawah ini ya memang dikelola oleh orang-orang, ada dana abadi itu. Kayaknya sih seperti itu gitu. Artinya namanya kan Yayasan Madam Teresa. Ya, tapi kira-kira ya bukan Madam Teresa aja yang salah lah. Pasti perangkatnya itu lah kalau yang ini yang menjalankan yayasan itu sekarang kan. Oh enggak. Sayangnya kenyataan pahit ini mesti diterima oleh Tritunggal, Akhi. Karena dari zaman Teresanya hidup sendiri emang sudah begitu. Tadi kalau Ahina dengerin berita yang hamba awal bacakan, itu dari Teresa udah begitu gitu. Lalu kemudian makin diperparah lagi oleh Missionaries of Charity yang besutan dari Teresa ini. Tapi tenang, nanti 8 berita berikutnya akan membahas juga soal yang kayak begini. Sama. Oke. Pemikiran aja. Silakan.
Iya. Ada lagi yang lain Boleh, mungkin Mas. yang ingin menambahkan? Nggak nambahin ini pengumuman sedikit ya, Slayer. Boleh Ya, kan? Tafadol. Lanjut. Ini untuk lelang motor, insya Allah malam ini saya nunggu Goldian masuk Masya ini nanti. Allah. Siap. Jadi sudah proses tentang apa keberadaannya ya, legalnya betul ada, orangnya, motornya ada, surat-surat lengkap, tinggal kita lelang. Dan kalau bisa, mohon maaf ini Iwan Bella, nanti kita lelang ini, alhamdulillah untuk Palestina, insya Allah. Itu aja, Slayer, dilanjut. Oke, siap. Udah. Oh gitu kok gitu ininya repot share screen-nya. Oke. Ya. Oke. Wah ini di sini udah ada Akhi Wayan Muhammad, terus Akhi Andre Mahmed, Akhi Basin Ahmad dan Ahina Etan Hanania. Ahlan wasalan di room jagal domba ini. Syukron sudah bergabung. Kalau ada yang mau ditambahin silakan tambahin Akhi. Yang baru nih. Yo X. Gue nggak nyimak sih pembahasannya dari awal karena tadi di room utama. Iya Tan, jadi di sini gue lagi bongkar-bongkar kelakuannya Teresa nih dengan fundingnya itu yang ternyata ya emang isinya misionaris semua. Ini Teresa ini sampai ada orang yang sekarat pun dia konversi gitu loh. Dia murtadkan di ujung-ujung nafas terakhirnya gitu. Upayanya tuh sampai ke sana. Gitu loh. Kan ini sekali ya mengganggu toleransi yang ini ya, yang kerukunan beragama tuh ya nggak perlu lah. Lu terlalu jauh untuk masuk ke sana gitu loh. Bahkan sampai di si orang-orang targetnya ini adalah orang-orang miskin yang kesusahan yang membutuhkan pertolongan gitu. Mau ditolong iya tapi dibayarnya pakai agama kan. Jahanam gitu Tan. Nah ini sekarang gua akan share screen lagi ya. Ivan Villa kita lanjut lagi share screen-nya. Tukar guling dengan akidah kali ya, Slayer. Iya gitu loh. Tapi ujung-ujungnya ya mati-mati juga kan buat apa? Ke sini coba kita lihat sini masih belum terganti. Maka kita buka. Mana ini? Klik 2 kali. Nah, ini. Ya ini. Ini ya. Oke. Tapi di India memang ini kan di India ya? Iya, India. Tuh, kalau kata. Oh. India memang kristenisasi memang agresif sih. Kalau gue lihat. Wah, Tan, bukan cuma ininya doang, bukan cuma kristenisasinya doang. Di sana itu di bagian utaranya itu teroris Tritunggal banyak banget. Kalau misalnya nggak mau ikut ke Tritung, dia ditembak-tembakin mereka ini. Jadi emang serius gua. Wallahi ada gua datanya. Cuman topiknya lagi nggak kesana. Mungkin nanti gua akan bawa ke sana. Jadi ada dua titik besar dari teroris Tritung ini. Pertama di Afrika Tengah, si Lord Resistance Army dan juga Balaka namanya ya. Lalu kemudian yang di Asia apa namanya ya? Asia Tengah ya. Iya, Asia Tengah. Tepatnya di India bagian utara. Di situ teroris Tritung semua isinya tuh. Ada 3 kalau nggak salah. Ada 3. Dan ya itu kelakuannya ya gitu, conversion. Muslim nggak apa conversion gitu dah. Iya, jadi benar ya, Slayer ya. Kalau yang satu-satunya yang agama gitu yang punya misionaris itu kan cuman Kristen gitu ya. Apakah sementara kalau kita kan dakwah gitu ya, dakwah itu apakah nanti dengan cara-cara yang begitu itu kan nggak ada ya sampai hari ini ya? Nggak ada. Makanya itu kita nggak ada kita diajarin maksa laikroha fiddin kan moto kita ya kan? Iya laikroha fiddin udah paling sohih itu.
Tidak ada pasangan dalam beragama gitu ya. Kita cuma menawarkan, mereka enggak, mereka menghasut, mereka menipu. 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23. Filipi 1 ayat 18 gitu kan. Oh iya. Apa fenomenanya gitu loh. Kalau kita perhatiin, Judaism diam-diam aja anteng-anteng aja. Bahkan mereka menghadapi sendiri masalah itu. Saya lihat di berita. Ya, ada satu TV yang mendompleng, ternyata didomplengnya oleh misionaris. Nggak cuma satu, Akhina. Channel Tritunggal di Israel nggak cuma satu. Yang di drop out itu cuma satu. Baru satu maksudnya. Sisanya yang baru masih banyak. Itu aja ditakutin. Bahkan Rabi Tovia Singer dengan spesifik menyebutkan bahwa mereka khawatir dengan misionaris gitu. Hebat juga dalam hati saya gitu kan. Enggak Muslim yang ditakutin gitu. Iya gitu, karena Muslim tuh ya gitu, kita laik rohafidin gitu, tidak pasangan dalam agama, kita nawarin udah kelar, gitu. Nggak terima ya udah beres. Mau Tritunggal enggak, Tritunggal ini sampai menghasut, tipu-tipu gitu kan, sampai menyelinap, pura-pura jadi bunglon, gitu kan. Ya. Kalau Ahi Slayer ngelihat nggak itu yang Bang Erik tuh, yang mu'alaf, hidayah mu'alaf apa ya, yang dia membahas yang di Madura itu katanya pakai gitu kayak di terus dia bercerita bagaimana dia dari Islam sampai menerima Yesus, dan gayanya pakainya gitu kayak orang Madura tapi Muslim gitu tampilannya. Nah itu yang terbaru tuh yang dibahas. itu bukan bunglon jatuhnya, itu kadal jatuhnya. Kafir dari rahil. Nah iya, itu kadal. Jadi itu adalah divisi kadalnya mereka. Pura-pura murtadin, padahal nyembah manusia dari lahir gitu kan. Ya, jadi gini maksudnya, saya lihat kalau ada peristiwa mu'alaf itu yang kita live kan, siapapun ya, nggak terafiliasi atau apa, itu kayaknya ya memang murni seperti itu aja begitu loh, nggak ada yang spektakuler gitu dijamah oleh Nabi Muhammad ketemu gitu, nggak ada gitu. Ya murni aja bahwa dia mau terpanggil gitu kan, hanya karena ayat Al-Quran misalnya didengar. Om Slayer ini kebetulan ada Goldian kan sedikit ini. Oh, Ahi Goldian, assalamualaikum, ahlan wasalam di lapak barunya CCC. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ahina, supaya kita satu frekuensi, ini kita lagi ngebahas kegelapan-kegelapan dari cahayanya Bunda Teresa. Ini lagi hamba bongkar-bongkar nih, lagi hamba kletek-kletekin supaya paham mereka. Jangan macam-macam sama Muslim, jangan takia-takia Korintus mulu sama Muslim. Kebusukan itu adanya di mereka gitu loh. Nah, ini udah dibongkar mengenai bagaimana Bunda Teresa ini datang ke India, lalu nge-convertin orang-orang miskin India, baik secara terutama convertnya itu di ranjang kematian mereka, lalu kemudian orang-orang miskin ini malah disupport untuk tetap miskin, lalu itu aja dulu. Nah, silakan Ahi kalau mau ditanggapi. Wah, ini Bunda Teresa kan Tritung ya kalau nggak salah. Wah, Tritung garis takia. Ya, gitulah kan, itu representasi dari ajaran Saul Tarsus ya. Gimana lagi? Kita cuma mau ngingetin bahwa ya gitulah hasil dari buah mereka. Kan kalau kata Yesus itu dari banyaklah kalian itu bikin. Bukan hanya itu doang sih, sebenarnya banyak ya. Bahkan seperti Bunda Teresa mungkin dibuat alat orang-orang yang berduit ya, kalau saya perkiraanku ya. Jadi seperti mereka bersifat pakai peci, terus ya pakai atribut-atribut Islam, sebenarnya mereka itu Tritung lalu menjadi bunglon untuk mengabarkan Kristus baik dengan cara dusta maupun suka, tetapi Saul Tarsus tetap suka cita. Ya itulah takiah mereka. Kalau kata Bang Slayer nih takiah Korintus ya. Nah, ya gitu. Itulah nggak jauh-jauh kan. Nah, sampai Teresa aja kebongkar. Nanti ada lagi nama Tritung yang mencuat. Gua cari tuh dalamannya kayak gimana.
Oh, sebelum ini Amba nyapa dulu yang di live komen ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ivan Filah yang ada di live komen, selamat bergabung dengan channelnya Triun Slayer dan semoga ada manfaat dan juga wawasan untuk menghadapi syubhat dan fitnah dari Tritunggal dari channel hamba ini insya Allah. Lalu juga untuk mengetahui bagaimana muka Tritunggal yang melakukan misionaris baik di Indonesia maupun secara internasional. Nah, di sini hamba akan babar tuh kelakuannya kayak gimana. Lalu ya, ikuti saja. Stay tune terus. Insya Allah setiap hari hamba update. Kemudian ini ada yang menarik nih dari Ahina Cikrok Science Ivan Villa. Sama nyokap gue dulu juga disuruh murtad ketika anfal di RS Kristen. Tapi alhamdulillah ketika syarakatul maut sempat baca la ilaha illallah Allahu akbar. Bisa gini loh. Kan langsung kan keluar nih yang di Indonesia, yaitu dia Ivan Villa kejadian. Ya Ahina alhamdulillah. Untung nyokap sempat baca la ilaha illallah gitu. Insya Allah bertemu lagi dan berkumpul kembali di surga sana Ahina. Semangat terus Ahi Cikrok Science. Semangat terus. Ini pelajaran buat kita bersama Ivan Villa. Jadi ya walaupun kita toleransi mesti tetap awas gitu. Karena ketika kita temenan sama Tritung ya Tritungnya baik iya gitu. Cuma lihat sekitaran dia, teman-temannya dia yang lain itu 1-2 pasti ada yang misionaris. Nah itulah jadi mesti dipotek-potekin nih orang-orang kayak gitu. Iya Ahi Bonar. Siap. Stay tune ya. Kita lanjut nih. Ya kita Itu baca lagi. Benar siap mau dijemput itu di Jogja gimana? Ayo Bonar, siap nggak dijemput di Jogja besok katanya? Ya, mungkin lagi ngetik tuh, Ahian. Kita lanjut ya. Ya lanjut Bang. Nah ini Missionaries of Charity pertama diinvestigasi di Jarhan itu Juli tahun 2019 oleh setelah Federal Ministry Order and Inspection jadi diinspeksi ya semua child care home rumah-rumah anak milik misi Missionaries of Charity ini setelah seorang biarawati tertuduh menjual bayi-bayi untuk adopsi. Aduh. Jualan bayi ini, jualan bayinya pakai kasih kali ya. Iya, perlindungan anak ini. Aduh. Oh itu Ahi bener balas. Besok masih ada acara katanya Ahian. Nah, ini namanya Sister Concelia Balsa. Dia ditangkap dengan stafnya bernama Anima Inwar terkait komplain karena Inwar mengambil uang yang disediakan untuk bayi tapi gagal untuk to keep the promise untuk memenuhinya. Untuk memenuhinya, iya. Jadi udah bayar ini si barang nggak ada. Si keluarganya, tapi bayinya kagak ada. Baru ketahuan tuh. Tewas lo kan. They were accused of having already sold 3 babies from the home. Mereka didakwa karena telah menjual 3 bayi dari rumah-rumah itu. The 61-year-old nun biara yang berumur 61 seorang diabetes. Seorang yang dia jahat banget diabetesnya dibahas ini. Concelia Balsanya itu kan 61 tahun. Diabetes lagi. And Inwar remain dan si Inwarnya ini telah berdiam di penjara setelah beberapa persidangan dan juga persidangan Mahkamah Agung ya, ini udah menyampai Mahkamah Agung lalu bandingnya mereka ditolak, mampus tanpa jaminan.
Iya, deny them bail. Jaminan mereka ditolak gitu. Iya. Jadi tetap harus masuk di dalam bui. Nah, enak nggak? Enak lah. Nikmatin tuh. Jualan bayi sih. Lu jualan bayi demi Kristus. Apa coba? Nah, dejakan government order, langsung nih pemerintah memerintahkan investigasi lanjutan di bulan Juli tahun itu ke dalam aktivitas dari 88 organisasi Tritunggal untuk mengecek apakah mereka menggunakan dana luar untuk ini proselytization atau pemurtadan atau pemindahan agama atau gimana nih? Iya benar pemurtadan. Yes, itu dia. Following that probe, merujuk pada penyelidikan itu, pemerintahan kota di bulan April tahun ini 2019 waktu itu ya, sought a federal probe into the foreign donation of 31 Christian organization. Soug ini apa, Ahi? Menyerap ya. Menyerap. Kita copy dulu ya. Gini aja. Bentar, untuk mendapatkan kata-kata yang enak. Mencari berarti mencari. Verb 2-nya seek ternyata. Oke. Lanjut di sini. Sought mencari penyelidikan federal terhadap donasi asing dari 31 organisasi Tritunggal. Pemimpin Tritunggal mengatakan bahwa investigasi adalah rencananya pemerintah untuk melenyapkan gambaran dari 1,5 juta komunitas Tritunggal garis keras di kota Jharkhand. Aduh. I see ya. Jadi, iya benar. Emang berarti ini kok udah bisa kita bilang Ivan Villa ya, berkat si siapa namanya nih, si Missionaries of Charity ini, maka Jharkhand ini sekarang udah menjadi populasi Tritunggalnya kuat jadinya di sana, karena si Missionaries of Charity ini pusatnya di Jharkhand. Ya, I see. Jadi udah bisa dibilang sukses lah. Bahaya. Nah, itu dia. Aduh. Bentar ya. Nah, lalu kemudian kita lanjut lagi. Sekarang kita bahas Mother Teresa-nya lah. Lanjut lagi nih. Tadi kan udah kita lihat bagaimana Mother Teresa ini dan juga institusinya melakukan upaya-upaya pemurtadan dengan menggunakan dana-dana dari luar India gitu kan. Yang pemurtadannya ini dilakukan bahkan sampai ke orang-orang yang sedang sakaratul maut. Kemudian Mother Teresa juga malah mensupport kemiskinan yang ada, karena itu katanya membuat mereka yang miskin ini menjadi lebih dekat pada Kristus gitu. Logikanya ini berpikir dengan iman tuh kayak gitu jadinya gitu loh. Nah, itu yang dilakukan si Teresa ini. Lalu sekarang kita lihat Teresa lebih dalam ya. The Vatican believes Mother Teresa cured these women, but was it a miracle? Gitu dia. Ini WashingtonPost.com. Nah, jadi cerita the story of her surprising cure has been carved and softened by years, but Monica Besra can still recite it by heart. Nah,
Jadi cerita tentang mujizatnya Teresa ini telah dihias dan diperhalus di setiap tahunnya, tapi Monica Besra masih bisa mengingat ini dalam batinnya gitu. Besra, who is from a tribal community in Eastern India, was so sick she could barely walk. When nuns from the Missionaries of Charity, the order founded by Mother Teresa, helped her to a small prayer room one day in 1998. She paused by a photo of the nun and suddenly felt a blinding light emanating from the portrait, and it passed through her body. Later, other nun pressed a religious medal on her belly, swollen from a tumor, and prayed over Besra as she lay in bed. She says she awoke at 1 a.m., her body feeling lighter, the tumor seemingly gone. I was so happy at the moment. I wanted to tell everyone I am cured, Besra recalled Wednesday during a interview at her home. In 2002, the Vatican certified Besra case as a miracle, the first milestone in the journey to sainthood for Mother Teresa of Calcutta, the Albanian nun who will be canonized Sunday at the Vatican. Keeping saint. Bentar, ya. Aduh. For the Catholic Church to declare someone a saint requires an investigation into that person's life, faith, and good work that can take years. Two miracles credited to prayers to the prospective saint must be recognized. One before the beatification rite, the penultimate phase of the process. The second before sainthood. Bukan tumor, kista. Ini coaching nih. Digede-gedein. Oke. Bentar ya, kita rangkum nih. Sip. Oh, ini kocak. Oke. Nah, jadi Ivan Villa ini adalah Besra. Ini Besra ya. Nah, ini si Besra ini. Besra ini dia katanya punya tumor di perutnya gitu. Lalu didatangi oleh seorang biarawati, doa-doain, terus sembuh. Sembuhlah Besra ini. Nah, siapakah biarawati itu? Biarawati itu adalah Teresa sendiri, yang dimana ini dianggap oleh oleh Katolik sebagai mujizatnya Teresa gitu. Nah, karena Teresa bermujizat, maka Teresa diangkat menjadi santo oleh Katolik ya. Itulah kenapa dia disebut Mother Teresa gitu kan, karena telah bermujizat menyembuhkan orang sakit. Canggih. Nah, tapi yang kocaknya itu adalah bentar ini dihapus dulu. Hapus hapus. Oh gitu aja. Nah, tapi yang kocak ini adalah Yang kocak adalah ini tuh ketika di Katolik di Roma, di Italia sana dibilang ini adalah sebuah mujizat, di Eropa sana gembor, tapi orang Indianya sendiri bingung gitu. Orang India sendiri bingung lah, ini cewek kan sering datang ke rumah sakit, terus yang ada di perutnya itu bukan tumor, ya sembuhnya itu ya karena operasi sama kami ini dokter gitu, bukan gara-gara ada orang megang perutnya sembuh, nggak gitu katanya. Nah ini bisa dilihat di sini, mana ya? Nah ini. Been treated, but Besra's story has always been treated with skepticism in India because para dokter and the state health minister tuh sampai ini sampai Menteri Kesehatan India membantah hal tersebut gitu. Nah, they have long maintained that Besra have been suffering from a cyst
cyst itu kista ya. Kista itu bukan Iya, bukan tumor yang jadi cancer gitu. Ada tuh kista. Kalau misalnya kita nonton apa ya? Kalau orang-orang yang seneng popping komedo tahu tuh kista tuh kayak gimana tuh. Ini biasanya dibawain sama dokter siapa tuh yang cewek tuh. Ada tuh di YouTube. Hamba sering lihat tuh sebelum tidur. Nah, itu tuh kista tuh kayak gitu dan itu bukan tumor atau kanker Ivan Villa. Tidak membahayakan kesehatan. Kista ya. Iya, tidak membahayakan nyawa dia itu. Dia tuh mirip seperti jerawat tapi nggak ada ininya loh, nggak ada apa? Nggak ada lubangnya gitu. Jadi nggak bisa pecah. Nah, gitu. Makanya harus dioperasi buat ngambilnya. Nah, ini dokternya kocak. Mereka bilang begini, they have long maintained that Bisra had been suffering from a cyst, not a cancerous tumor. The doctor have said she recovered after she received tuberculosis treatment for several months at the government hospital in Banglugad, about 270 miles north of the city, where Mother Teresa spent decades ministering to the destitute and dying. Nah, di sana ya. Iya, dia ini. Nah, ini kocak nih. Sekaratnya Teresa ini lucu nih, Ahi. Nanti kalau hamba nggak capek ya, hamba babar tuh. Cuma lupa di mana itu datanya ya. Di berita yang mana. Ini lucu nanti. Nanti ada quotes-nya, kocak. Nah, terus, nah ini tuh dibilang tuh begini. Sama dokter-dokternya itu, ya ini Besra ini sakitnya sakit kista, bukan sakit tumor. Dan dia membaik itu karena dia mendapatkan perawatan tuberkulosis gitu. Perawatan tuberkulosis itu ya perawatan ya untuk TBC. gitu. Yang kayak gitu-gitu. Nah, itu untuk beberapa bulan di rumah sakit pemerintahan di Balurgat. 270 mil ke utara dari kota Jarkan lah ini ya. Nah, sembuhnya tuh karena itu gitu, karena treatment yang teratur dalam beberapa bulan. Nah, terus ini ditelepon oleh salah seorang media lokal kali ya. Nah, ini dokternya ngomong gini, I've said several times that she was cured by the treatment and nothing has happened. Nah, ini dokternya namanya Ranjan Mustafi, dia bilang kayak gini, udah gua bilang sering kali dia ini sembuh karena pengobatan dan nggak ada hal aneh yang terjadi gitu. Nah, itu dia bilang gitu dalam Ranjan protes Ranjan. udah bosen dia diteleponin mulu, ditanyain itu tuh. Ditanyain mulu, pasti sama Tritunggal cabang Eropa ditanya-tanyain ya. Memastikan bahwa dia benar Saint Santo. Kasihan. Nah, tapi untuk Katolik to declare someone a saint requires an investigation into that person's life, faith, and good work. Oh, ini yang tadi ya. Jadi ini ada dua mujizatnya Teresa. Yang satu tuh yang nyembuhin tumor di perut. Yang satu lagi tuh kalau nggak salah di Zimbabwe nyembuhin orang yang otaknya kena tumor gitu. Jadi emang ini mujizatnya spesialis tumor Teresa ini ya. Nah, lalu ini bentar. Oh, ini. Katolik Bishop Salvatore Lobo, wah anjir namanya keren nih, Salvatore. Ini kayak nama bos-bos di game. Who chaired the local committee that investigated Besra's case for the Vatican, said they repeatedly asked Mustafi and the two others to testify, but they never appeared. Meanwhile, he said several other doctors involved in her treatment confirmed Besra versions of events. Nah, ini kocak. He declined to provide their names. Nah, jadi kalau kata Bishop Katolik yang bernama Salvatore Lobo ini, ada dokter-dokter yang mengkonfirmasi bahwa versi ceritanya Besra itu betul gitu loh. Bahwa memang dia sembuh karena mujizat, bukan karena treatment dokter. Nah, terus ditanya lah, oh siapa nih nama dokter-dokter yang mengkonfirmasi bener? Nah, si Salvatornya nggak mau ngasih Salvatornya. Halah. Seneng banget lo Takia Salvatore. He declined to provide their names katanya. Dia menolak untuk memberikan nama-nama dokter tersebut. Oks deh. Lalu di apa ya? Oh ini Prabir Ghosh, the president of the Science and Rationalists,
Society of India based in Calcutta, now known as Kolkata, called the case false and said that encouraging stories of mystical healings could be detrimental to public health. jadi jadi ini Prabirgos, presiden dari Science and Rationalist, dari komunitas Science dan Rationalist di India, mengatakan bahwa kasusnya si Besra ini palsu, dan berkata juga dia bahwa menyatakan bahwa berita penyembuhan mitos ini bisa membuat public health itu detrimental atau apa ya, mengalami inilah kemunduran logika gitulah, maksudnya tuh kayak gitulah. Nah, lalu mengurangi kepercayaan publik terhadap dokter. Nah iya gitu, mengurangi kepercayaan publik terhadap kesehatan medis gitu kan. Itu dia kan, sedih jadinya. Oh ini dia. The Vatican later credited Mother Teresa with a second miracle when a Brazilian man, Brazil, Afwan bukan Zimbabwe ya, yang sembuh dari life threatening bacterial infection of the brain after his ini yang kocak nih. Oh, ini nih yang akhir cerita tadi. Iya, ini yang infeksi kocak otak nih. Infeksi otak nih. Meningitis ya. Nah, infeksi otak. Lalu meningitis. Di sininya yang najong banget tuh di sininya nih. Dia berdoa kepada biarawati itu. Saving the West ceremony. Bayangin, gimana kurang sakti coba ini Teresa. Berdoa pada Teresa, suaminya sembuh. Wah, sakti deh. Langsung disebut mujizat kedua. Ini udah bukan Tritunggal lagi ini. Ini mestinya catur tunggal. Iya kan? Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus, Tuhan Teresa. Cocok udah. Ini loh. Berdoa kepada Sang Biarawati. Wih, cakep. Iya. Sakti. Terus karena minimal dua mukjizat ya baru bisa dibilang orang suci. Iya, minimal mesti 2 mukjizat. Nah, ini yang kocak di sini. Ini kocak nih. Ini kocak ya. The family had endured financial hardship and long separations during her protected illness. So her husband, Selku Murmu, 60 years old, said he was relieved when Besra recovered so quickly. Although he once told reporter he believed his wife recovered after medical treatment, he now say he was misquoted. Menolak. Jadi dia ini dulunya ngomong ke reporter, dia percayanya itu ya istrinya ini sembuh ya karena medical treatment atau karena pengobatan medis gitu kan. Tapi sekarang nih dia bilang, aduh saya salah itu. Salah ngutip. Salah ngomong lah, saya salah ngomong itu. Itu mujizat itu. Katanya gitu, anjir kocak banget suaminya. Aduh. Selku Murmu. Lakinya kan? Selku Murmu namanya. It happened due to the blessing of Mother Teresa. Oh anjir. Ini sembuhnya istrinya itu karena berkat dari Bunda Teresa. Canggih. Siap. Ini nimpalin boleh aja kan? Nggak apa-apa. Hamba senang malah jadinya nggak ini sendiri gitu. Seru. Ini sih jadi ya itulah. Ini udah 1 jam Ivan Villa, mungkin dilanjut yang lain ya, data-datanya nanti hamba sebar-sebar aja di grup gitu mengenai si Bunda Teresa ini. Ini sebagai pembukaan. Mungkin silahkan ada yang mau. Ada yang mau menanggapi mungkin? Tafadol Akhina. Ntar, kok kesini jadinya. Oke, kita stop share dulu. Ini baru berapa nih? Baru 3 ya, baru 3 data ya. Capek juga nih ngasih 3 data.
Udah jam-jaman juga hitungannya. Ahi Goldian tuh. Ini. Ini. Apa nih? Ini. Heeh. Mana? Zoom meeting. Oke deh. Ya. Oke. Nah, sekarang ada yang mau nambahin nggak Ivan Villa? Silakan kalau ingin nambahin. Stat unggul, Ahi Goldian mungkin, Ahi Andre Mahmed, Ahi Wayan Muhammad, Fazul, Ahi Basin, Ahi penegak Islam, Tafadol. Kayak mana ini? Teresa ini kok suci tapi beracun juga ternyata. Ya, aku juga bingung ini. Teresa itu siapa? Aku nggak kenal loh itu. Itu orang mana sih itu? Oh, itu orang Cipondoy. Emang ada yang namanya Teresa? Bukan. Itu orang ini, dia orang Albania Pak Zul. Tapi nongkrong di India. Gitu dia tuh. Terus ngapain dia? Ya dia inilah apa namanya berdusta demi kebesaran nama Kristus. Gitu. Oke, Ivan Villa yang ada di live komen Zulfikar Official. Mari kita dukung ya channelnya Mas Triun Slayer agar lebih berkembang dan akan memberikan sebuah kajian-kajian yang menarik. Tadi sempat berbicara dengan saya, Pak Jul. Saya punya data-data yang luar biasa ini. Kalau si kaum Trintung ini akan mendengarkan saya berbicara di channel saya, itu akan mereka itu terkiwir-kiwir katanya begitu. Bukan begitu Mas Slayer? Ya, insya Allah Jadi, begitu. Insya Allah selalu begitu. nantikan dan insya Allah Mas Rayar akan rutin untuk melivekan semua keilmuannya demi kalian semua, demi menghadapi pemurtatan. Jadi mari kita dukung channelnya Mas Triun Slayer. Yang link untuk channelnya sudah saya pin. Monggo berbondong-bondong, ayo kita dukung Mas Rayar dengan apa? Subscribe, terus jangan lupa ditonton, jangan langsung klik di subscribe langsung out dari sana, ditonton ya minimal 10-15 menit agar tidak dianggap spam oleh pihak YouTube. Jadi silakan stay nongkrong di channelnya Mas Triun Slayer. Untuk itu demi mendukung channelnya Mas Triun Slayer, Zulfikar Official akan off dan saya pribadi akan bergeser ke channelnya Mas Triun Slayer. Untuk itu yang di live comment Zulfikar Official, saya ucapkan terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di channel Zulfikar Official silakan bergeser ke channelnya Triun Slayer yang sudah saya pin URL untuk channelnya. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Zul untuk support dan handle-nya. Kita akan lanjut lagi ya karena banyak banget yang bisa dibahas di kehidupannya siapa namanya nih si Teresa ini ya, banyak banget yang bisa dibahas. Belum nanti ya Ivan Villa kita akan nemu ini kok ini ya feedback Pak Jul. Apa ya? Ora. Cek. Oke. Jadi selain kelakuannya yang ini ya, yang seneng konvert orang yang sakaratul maut, ternyata Bunda Teresa ini ketika sakaratul maut itu kesurupan. Yes, serius, kesurupan. Nanti kita akan nyampe ke sana ya. Akan hamba sebar itu, akan hamba kasih tahu tuh kesurupannya kayak gimana. Pertama hamba akan share screen dulu. Iya, ini dia. Kita share lalu kemudian kita buka lagi. Aduh, aku pusing. Nah, ini dia. Ini buka lagi. Ini. Sah. Nah, ini ya, kita lihat lagi di sini. Nah, ini sekarang
Why Mother Teresa is still no saint to many of her critics? Ya, jadi untuk para kritikusnya Teresa ini, Teresa bukan saint, dia fraud. Kenapa bisa begitu? Ya seperti yang kamu udah jelasin tadi, banyak banget yang perbuatan-perbuatannya jauh dari kata santo gitu loh, nggak bisa itu dibilang santo. Lalu kemudian mujizat-mujizatnya juga jauh dari penjelasan, bukan jauh lagi dari penjelasan medis ya, tapi lebih dibantah oleh para pelaku medisnya sendiri gitu. Karena pelaku yang disubjekkan menjadi subjek mujizat ternyata itu adalah subjek dari medis. Maksudnya begini, yang dibilang dapat mujizat Teresa itu sebenarnya orang itu ya sembuhnya karena medis gitu. Malah dibilang karena mujizat. Ini kan mencederai ini ya, para dokter-dokter yang treatment Besra ini ya. Itu loh mencederai itu. Nah, terus kita kalau misalnya kita lanjut lagi ini Bang, itu di grup nggak bagi pasukan biru ya? Mana? Oh iya ya. Pasukan biru. Harus ada, daripada ada yang ngetrol ntar. Oh, pasukan biru. Namaannya udah di situ ya. Mana? Bentar. Mari kita lihat. Pasukan biru. Oke, kita ke sini dulu. Tes. Suara saya Masuk. Iya, ini live di mana saja, Akhi? Live di channel hamba aja kayaknya ini. Oh, Pak Jul udah ya? Pak Jul udah kelar. Oh iya. Hamba Ini bingung. juga mau numpang promosi lelang sepeda yang kemarin sahabat kita kan. Boleh. Lihat baik ya. Ini sebentar masih nunggu filenya. Itu Akhi pakai laptop kan ya? Iya. Oh iya, nanti saya kirim di WA ya. Siap. Gambar-gambarnya. Oke. Oh, bentar ya. Akhirnya kayaknya kalau nge-share di sini belum efektif deh. Ini apa? Channel baru jadi soalnya. Oh iya. Ini aku mau switch ke Bang Aristo sebentar ya. Nah, cakep. Di sana tuh, itu di sana Oke. udah 250 viewer. Tafadol. Siap. Ahi Slayer Enggak dari itu dulu Bang Slayer bikin channel nih buat ngajar. pasti Iya. seru. Itu. Iya, baru bisa Betul, sekarang ya itu. akhirnya. Alhamdulillahnya baru bisa sekarang. Gitu kan. Itu kayaknya Ahi Slayer ada yang fitur yang ketutup ya, nggak bisa ada link share-nya itu. Kamu sampai kapan? Berapa jam nih? Dari jam lebih loh. Mana? Oh iya ini terakhir deh, nanti mau close Ivan Villa. Masih belum terbiasa jadi agak bingung. Iya, bentar ini bingung. Kita mau kemana nih? Oh, mau ke sini. Nggak bisa share link itu Ahi Belum bisa share link. di itunya di YouTube-nya itu. Itu jangan diperkecil. Waduh, ini Download kecil. ada, Oh, dah nih. OBS. save ada. Nanti Akhi, bentar. Apa? Oke. Ini. Mana klik 2 kali? Yang paling bawah. Oh, Jangan itunya. ini. Nah, Kenapa klik 2 kali? klik 2 kali nanti buka kuncinya. Terus? Masuk ke rumus sendiri. Mana nih jagal? Nggak ada. Oh, Zoom meeting. Dah. Terus? Oke. Itu yang di YouTube ya kelihatannya begitu. Lah kan mau ngasih lihat data. Kalau mau lihat data, sekarang masuk ke Zoom, Masuk ke Zoom, ke screen. share screen. Oh, data yang mana? Ini. Ya, Ini salah. ya, kamu pilih share. Share. Nah, sekarang ke Zoom, Zoom, ke OBS ini, OBS, OBS, klik 2 kali yang paling bawah. 2 kali yang paling bawah. Sini. Nah, oke. Sip. Nah, Akhi Andre, mungkin nanti ya ininya apa? Si biru-biru itu ya. Oh, si biru-biru ini. Nanti habis ini.
Habis Iya, nanti habis aja. Hamba jelasin satu ini. Itu Iya. Sama itu, nggak bisa nge-share YouTube-nya itu nggak bisa nge-share link untuk share-nya nggak ada. Oh, Nggak nge-share link aktif. YouTube-nya. Bentar. Iya. Nge-share Fiturnya nggak. link YouTube. Waduh. Fansnya udah mulai banyak itu Aku bingung. Sebentar. Sini dulu. Stop screen. Oh iya, stop screen dulu. Lah. Zoom-nya hilang. Oh iya. Ini. Nggak ada orang di sini. Oh iya. Oh, ini Zoom meeting. Kalian mulai terlihat lagi di Zoom-ku. Sekarang masuk ke Zoom. Iya, mau share link. Ini YouTube live. Ini. Nah, itu kamu copy di sana. Mana? Terus naik ke atas, ke kiri. Itu lo kebanyakan kiri tuh. Terus. Ini. Nah itu. Oh, ini ada. Copy. Ini ya. Nah, copy. Close. Close. Close itu, ada tulisnya close itu loh. Oh, ini close. Nah, sekarang masuk ke Zoom. Nah, ini Ahi. Pecat. Cat. Ya. Nah, ini tangkap. Di live chat. Nah, ini ya bukan di Zoom. Tuh, tafadol. Oh, iya. Ini mah udah dapet. Cuman maksudnya YouTube-nya itu fiturnya nggak ada kayaknya. YouTube fitur Kan fitur samping apa? tanda like, unlike, terus kemudian live chat, sampingnya tuh mestinya ada share gitu kan? Ini kayaknya nggak aktif. Oh, gitu. Iya, nanti Ahi. Langsung diperbesar. Oh iya. Nah, posisinya begitu. Langsung ke Zoom. Ke OBA itu. Iya. Ini gimana cara kasih ini? Di-reload itu, belum terlihat. Reload. Nah, ini kelihatan semua apa tuh yang komen di situ. Oh iya. Ntar hamba biru-biruin dulu yang baru masuk. Waduh, menunggu ternyata. Ini sesnya emang mesti gitu? Iya. Bakal gitu terus? Terus itu. Waduh. Aku krepot sepertinya, Ahi. Langsung tuh. Langsung jangan di yang atas itu aja. Atas? Iya, yang ulas itu. Nah, itu supaya OBS-mu nggak mengecil. Itu klik itu. Nah, itu kamu biru-biru gitu. Nah, ini kamu stop. Nah, kalau begitu hilang nanti, hilang lagi. Ya itu aja. Mana? Ini. Ini stop dulu. Stop. Oke. Nah, di situ paling atas. Paling atas. Oke, Ivan Villa. Bentar ya. Ini ini hamba kasih ininya nih. Titik. Hamba kasih. Add moderator. Oh, nah nih. Jadi moderator atu-atu. Sah. Selamat jadi moderator. Nih, Ahi Nova saja sekarang. Sah. Ini mana tuh? I love Azmas. Ya, ini masih ada 4.000 Ahi. Bentar ya. Bentar. Sok banget 4.000 ini. Nah, ini juga add moderator. Iya. Top chatnya cuma 7. Top chatnya iya 7 juta itu nggak apa-apa, hamba mawas diri. Tuh, Muhimah Mumu minta juga, Ardi Jaya minta juga. Loh, banyak. Tunggu. Nantikanlah. Ini akan nyampe bawah nih Uniriva. Beri. Stupid clown, beri. Ntar ada Tritung juga hamba berilah, mumpung awal buka. Firman Ilahi udah belum? Oh belum. Nih, beri Didi Haryadi. Beri, ya syukron Ahina. Ya ini penayangan perdana, insya Allah manfaat supaya kita tahu gitu. Mau sesuci apapun Tritung pasti busuk. Bang Bonar. Nah ini Uti Muhimamumu siap nih. Ahi Heri Santana, mantap Slayer, mantap balik Ahi Heri. Nih Jorono juga
Corono-rono. Start unggul. Iya, Beri. bencana. Siap gerak. Wah, nah, tuh satu unggul udah jadi moderator di live komen juga. Siap ngeplakin Tritung tuh. Oh, ini udah. Udah, terus siapa lagi? Ahian, Bri. Oh, Mas Prayit, Bri. Oh, Andre Mahmed, Bri. Siap. Terus ya, Waalaikumsalam. Ukti Eli Aslan 16. Naam, ini perdana. Semoga manfaat ya. Udah tuh Ukti, udah dikasih kunci birunya. Testing. Semoga amanah ya. Kunci biru aja. Semoga amanah. Ini udah. Terus Buat Kobar ngeplakin. udah belum ya? Oh, Ahi Kobar belum. Terus siap Ahi Kobar tuh sedang di apa? Dilantik-lantikin. Mas Prayit. Soundnya pecah bang. Tuh Pak Zul pecah soundnya Pak Zul. Coba tes. Cek tes. Pecah nggak? Udah bagus. Ini Bagus, Pak. Mas Prayit bikin gemeter aja nih. Sip. Yang lainnya yang belum nanti bisa dikasih ulang. Oh, biru semua, canggih banget. Buset, Masya Allah. Loh, ini kok Ali Arsen belum? Harap malu masih Dia belum komen, Bang. Oh, belum komen lagi ya. Komen lagi Iya. tuh. Udah pada dikasih yang biru-biru, komen lagi coba. Siapa tahu udah ini. Coba kita reroll sekarang. Bidaya udah. Muhimah. Wah, pertama katanya. Ini kocak tadi Ahi Kobar langsung kelenger Bani primitif katanya. Bani primitif dibilang. Buset, jahat bet bahasanya. X10 tuh Bang Sreyer. Price 10. Siapa kenapa Ahi? X10 nyebutnya sekarang X10. Kan Christmas kan Xmas. Christmas. Nah kalau X10 berarti Christ 10. Extend. X10. Extend apa X10 dong? kodenya. Tunda berarti dong. Extend dipanjangin, panjang. Tunda berangkat tapi panjang tinggal. Siap. Bisa masuk itu Ahi. Nah, sekarang kita lanjut bantai-bantai lagi ya. Gua telanjang nih teresanya kalian Tritung. besok aja lebih luas lagi. Bentar. Satu lagi Pak Zul, satu lagi. Gue nih kurang puas kalau kurang nyiksa nih. Nah, Tuh, satu lagi ya. Harun Betet pengen juga. Siapa Harun belum? Betet. Bentar. Ada yang Harun Betet channelnya Triun Slayer. Ahlan wasalan Ahi Harun Betet. Nih, moderator juga. Tuh. Selamat digunakan. Komen lagi Ahi Harun, nanti jadi biru loh, warnanya bagus. Mana? Oh iya. Yang sebelah jangan dikasih kunci, Bang. Tuman katanya. Emang siapa yang sebelah nggak tahu? Nggak ada sih, ini grup kita semua kayaknya. Belum Ahi belum ada yang ini. Pasti ketahuan kok Tritung tuh kecium baunya mau ketemu langsung atau online kecium baunya kayak gimana mereka. Itu yang belakang komen ke Jum Ahmad ya. Pak Zul yang ngomong itu. Oke, mungkin ini data terakhir yang akan Hamba berikan ya sebelum Hamba closing. Dia adalah mengenai ini. Bentar. Ini kocak. Ini dia. Ini partnerannya Bang Slayer nih itu apa? Bang Indra Mosi kok nggak pernah kelihatan lagi ya sekarang? Masih sakit Ahi. Oh, kasihan. sakit. Oh, ini. Ini dia tewas dia nih sekarang nih. Bukan Ahi Indra, ini Teresanya kita tewasin. Nah, kita tewasin dia. Bentar ya, mana? Ini dia.
share, sah, 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 sah. Ailing Mother Teresa was exorcised in hospital. Siapa yang ngabarin? The Guardian. Guardian. Ini data hamba nih bukan abal-abal Ivan Villa. Exorcist pengusiran setan kan? Iya. Coba. Kenapa dilakukan exercise? Ya karena ada setannya dalam Bunda Teresa itu. Gitu. Oh, ini kemana sih mau ke sini tuh? Oh, ini. Nah, ailing itu ini ya sakit ya maksudnya ya. Jadi ailing itu Ailing Mother. Ailing Mother Teresa was exorcised in hospital. Jadi Teresa yang sedang sakit dilakukan ritual pengusiran setan di dalam rumah sakit. Nah, an exorcism was performed on Mother Teresa a few months before she died because of fears that she was being attacked by the devil. The Archbishop of Calcutta said yesterday. Nah, gitu dia. Jadi exorcism ini dilakukan kepada Teresa beberapa bulan sebelum kematiannya karena takut dia ini sedang diserang oleh iblis. Kata Archbishop of Calcutta gitu. Archbishop Henry de Souza, teman dekat dari Nun, mengsugestikan pengusiran setan setelah dia mengalami kesulitan tidur selama 2 malam di rumah sakit Birla di Kalkuta. Terus dia memanggil pendeta bernama Rosario Stroscio yang melantunkan doa-doa pengusiran setan kepada Wuzi itu inilah apa namanya gemulai lemah lembek sakit gitu kepada Wuzinun si biarawati ini atau Teresa ini selama setengah jam. Pusing lemah karena obat bius. Nah iya itu dia jadi Wuzinun lemah hazy gitu. Jadi doa itu appear untuk melakukan triknya. Archbishop de Souza mengatakan she was totally restless. Dia sangat tidak beristirahat. The doctor could not understand it. Dokter nggak tahu kenapa itu. She was pulling all over her wires out. Dia menarik semua kabel-kabel ininya ya yang ke badannya nempel itu keluar, ditarik tuh. Selang-selangnya yang kayak gitu-gitu ya. But the night after the exorcism she slept very well. She was totally calm. Tapi semalam setelah pengusiran setan dia tidur dengan nyenyak. Dia sangat tenang. Jadi ingat Matius 7 berapa tuh? 20 apa? Yang bukankah kami mengusir setan atas nama kamu gitu, bernubuat atas namamu. Matius berapa tuh? Matius 7 20 ya? Iya, di Matius itu akhi. Cuma hamba lupa ininya. Iya, Matius 7 20 kalau salah. Berarti benar mereka mengusir setan atas nama itu. Ya, mau pakai mukidi juga bisa kalau kita berkeyakinan nama-nama mukidi, akhi. Lihat aja dukun-dukun. Nggak susah itu yang gitu-gitu tuh. Terus intinya di sini ya apa ya? Kalau emang orang suci ya nggak mungkin setan bisa ganggu gitu. Kalau memang orang suci. Tapi di sini kan terbukti setan bisa ganggu gitu kan? Ya bukan orang suci gitu kan? Ya masa. Tapi tuh batal total dong ya calon sebagai santa karena udah pernah kesurupan. Masa santa kesurupan? Ya itulah Ustaz Tunggul, hamba juga bingung ini Teresa ini kok tidak seperti ketika digemborkan pas zaman hamba masih kecil gitu. Bunda Teresa penolong. Halah. Ujung-ujungnya sama-sama aja.
Nih lihat nih, sampai sakaratul mautnya aja kesurupan gitu. Bahkan yang lucunya, ketika orang-orang miskin itu dipaksa untuk menderita di sakaratul mautnya, di rumah sakitnya tanpa ada painkiller, tanpa ada pengobatan yang apa? Yang appropriate gitu kan? Appropriate. Lah, dia malah di rumah sakit gitu. Dia malah di rumah sakit di kasur yang empuk. Kalau dia emang bilang bahwa kesengsaraan itu cara mendekatkan diri kepada Kristus, setelah kenapa lu malah di rumah sakit di kasur gitu, pakai selang-selang yang well maintained? Kenapa Teresa? Kenapa bermunafik ria gitu loh? Ini masih banyak lagi yang bisa kita bongkar dari Teresa ini. Cuma karena berhubung waktu juga yang memisahkan kita, Ivan Villa, maka hamba rasa hamba akhiri di sini dulu ya. Nanti kita bahas lagi hal-hal yang seru yang lainnya. Apakah itu tentang firman dan ruh. Nanti akan hamba berikan argumentasi penuhnya di channel hamba ini. Insya Allah manfaat untuk Ivan Villa semua untuk membantahi syubhat dari Tritunggal cabang Melayu ini. Lalu kita akan bahas juga mengenai syubhat dan fitnah yang mereka hembuskan kepada kita, supaya kita kipas balik. Karena yakinlah Ivan Villa, semua syubhat dan fitnah yang mereka lontarkan, Biblos pasti pasang badan. Nggak pernah Biblos membiarkan Al-Quran itu difitnah, nggak pernah. Pasti Biblos yang nanggung fitnah itu. Jadi stay tune terus dengan channel Triumph Slayer yang hobinya jagal domba ini. Dan syukron kasiron untuk Ivan Villa yang sudah stay tune di sini, baik yang di live comment maupun di live June. Jangan bosan, support terus channel-channel Muslim dan support juga program JCC mengenai Save Palestine, karena total dana yang terkumpul sekarang sudah 43 juta. Kita menuju 100 juta di tanggal 17 Juni, Ivan Villa. Stay tune and keep calm. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus kemana nih kita? Di sini aja Bang Diman.